Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mensimulasikan coaching untuk supervisi akademik pada ruang kolaborasi modul 2.3 dengan fasilitator Ibu Eli Hendartini dan Bapak Ibu pengajar praktik Bapak Ahmad Subarja dan Ibu Putri Cahyani Rahman. Situasi pertama, tujuan coaching membina guru-guru di sekolah untuk mengakses dan mengeksplorasi fitur yang ada pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Yang berperan sebagai coach yaitu Firman Firdaus dan sebagai coachi Bapak Erwin Naufal Abdurrahman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Waalaikumsalam, Pak Firman. Waalaikumsalam. Selamat malam nih Pak Erwin, gimana kabarnya? Iya, selamat malam Pak. Alhamdulillah, kabarnya sehat Pak hari ini Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah, saya juga kabar baik. Terima kasih ya Pak Erwin sudah mau menyempatkan waktunya di malam ini ya. Iya Pak. Nah, kita akan coba melaksanakan sesi coaching nih Pak. Gak lama kok, sekitar ya paling 10-15 menit gitu Pak. Iya Pak, siap. Kira-kira nih apa yang mau Pak Erwin bahas di pertemuan kita kali ini Pak? Ini Pak ya, gimana ya? Sebetulnya sih ada hal yang sedang mengganjal nih Pak di hati saya sebetulnya nih. Terutama tentang kondisi sekarang. Jadi saya sebagai kepala sekolah gitu Pak, kebetulan menyadari betul bahwa guru-guru di sekolah saya itu memang agak agak sulit gitu, agak keberatan sepertinya untuk mengakses dan mengeksplorasi platform Merdeka Mengajar. Karena dalam PMM itu sebetulnya banyak manfaatnya Pak, tetapi ya tadi itu guru-guru di sekolah memang masih belum memiliki intensitas untuk mengakses PMM. Bahkan ada beberapa guru yang sama sekali belum pernah login di PMM Pak di sekolah saya itu. Wah, belum pernah login ya Pak? Iya Pak. Jadi Bapak menyadari bahwa di sekolah Bapak itu guru-guru belum dapat mengakses PMM itu Pak ya? Betul Pak, jadi ya saya ingin berupaya gitu Pak, gimana gitu ya caranya supaya guru-guru di sekolah saya itu semuanya bisa untuk mengakses ke PMM. Mulai dari login itu kan minimal login dulu bisa, caranya seperti apa, baru kan bisa masuk ke menu-menu yang lain. Kemudian juga bisa mengakses semua fitur-fitur yang lain, misalnya tentang pelatihan mandiri, tentang hasil karya yang lain. Karena di sana kan banyak sekali ya Pak topik-topik yang bisa dipelajari tentang apa sih dan bagaimana konsep kurikulum merdeka itu, gitu Pak. Oke, jadi Bapak ingin melakukan upaya untuk membina guru-guru di sekolah supaya dapat mengakses dan menjelajahi PMM ya Pak? Betul Pak, jadi saya ingin guru-guru di sekolah saya itu jadi memiliki wawasan yang terbuka Pak. Kan di PMM itu juga banyak informasi, jadi saya sangat ingin itu Pak guru-guru bisa lebih optimal dalam mengakses PMM gitu Pak. Baik Pak, jadi kalau menurut Bapak sendiri nih, apa sih sebenarnya penyebab guru-guru itu kurang dapat mengakses PMM Pak? Iya Pak, jadi memang sih setelah beberapa waktu belakangan ini saya amati gitu Pak ya. Jadi menurut saya memang ada beberapa alasan kalau yang saya perhatikan. Ada yang malas itu dalam arti ya handphone itu mungkin digunakan untuk WhatsApp, untuk dan lain-lain. Jadi mereka malas untuk mengakses. Ada juga yang memang sibuk Pak dengan kegiatan-kegiatan lain, mungkin mengajar ataupun ada kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pengembangan pembelajaran sehingga ya tidak sempat lah untuk mengakses PMM. Dan ada juga yang tidak bisa mengakses PMM itu Pak karena memang sama sekali tidak mahir Pak. Jadi memang ada beberapa guru yang di saya itu agak kurang mahir Pak dalam menggunakan laptop atau HP sehingga ya tadi itu agak kesulitan pada saat untuk mengakses PMM Pak. Jadi itu beberapa alasan yang saya identifikasi. Jadi setidaknya saya rangkum di sini ada 3 loh Pak, 3 sebab ya. 3 sebab guru tidak dapat mengakses PMM. Pertama malas, kedua tidak sempat ya menyempatkan waktu, yang ketiga tidak mahir, mungkin faktor usia juga ya Pak. Iya, banyak Pak, di sekolah saya banyak yang seperti itu Pak. Jadi apa nih keadaan atau kondisi lain yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu? Ya gini Pak, sebetulnya sih di sekolah saya itu terdapat juga guru-guru muda Pak yang sebetulnya bisa membantu rekan guru lain untuk mengakses PMM. Tapi biasanya
guru yang lebih senior itu tidak mau pusing, jadi kadang menyerahkan semuanya kepada guru-guru muda. Jadi kalau ada tugas-tugas misalnya tugas yang berkaitan dengan IT, tolong sini kerjain nih gitu tuh. Jadi mereka biasanya lepas tangan dan tidak mau pusing. Padahal jika ini terjadi sebetulnya Pak ya, guru-guru yang masih muda itu akan merasa beban mereka menumpuk, serta guru senior juga yang akan bertambah kompetensi jika tidak pernah mencoba untuk belajar mandiri. Kompetensi ini tidak akan bertambah gitu Pak kalau mereka tidak berusaha untuk mencoba mengakses PMM gitu Pak. Oke, tapi nih menurut Bapak apa nih peluang atau kekuatan yang bisa Bapak jadikan aset untuk bisa mencapai tujuan Bapak? Nah, gini Pak, jadi di sekolah saya semua guru itu sebetulnya telah memiliki perangkat yang menunjang untuk mengakses PNM. Jadi mereka tuh sudah punya laptop, sudah punya HP Android, dan sebagian besar juga mereka sudah bisa mengoperasikannya gitu. Dan di sekolah juga terdapat guru-guru muda ini nanti ke depan bisa dijadikan tutor untuk membimbing rekan-rekan guru yang lain dalam rangka mengakses PNM gitu Pak. Kalau kita buat skala nih Pak dari 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bapak saat ini untuk dapat mencapai tujuan Bapak? Ya kalau misalnya diskalakan 1 sampai 10 mungkin posisi saya saat ini ya paling di angka 5 gitu Pak. Jadi memang masih sangat jauh untuk bisa mencapai tujuan ini Pak. Baik, lalu apa rencana Bapak untuk bisa mencapai tujuan Bapak? Gini Pak, jadi saya punya rencana yaitu akan mencoba melakukan pembinaan Pak pada guru-guru di sekolah saya agar mau dan bisa gitu untuk mengakses PMM. Karena dalam pembinaan tersebut nanti saya juga akan menjelaskan bahwa PMM itu sangat bermanfaat loh untuk membantu guru dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka karena di dalamnya terdapat materi, terdapat modul ajar, video pembelajaran dan lain-lain. Itu Pak mungkin yang akan coba saya terapkan Pak. Wah, bagus sekali ya. Lantas bagaimana nih Pak teknisnya nanti Pak? Ya mungkin nanti pada suatu kesempatan misalnya kan kami juga suka rapat rutin bulanan. Jadi nanti saya akan melaksanakan pembinaan kepada semua guru untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya untuk mengakses PMM serta membuka wawasan pentingnya untuk mengakses PMM. Kemudian pada kesempatan itu juga mungkin nanti saya coba akan melibatkan guru-guru yang tadi itu Pak, guru-guru yang muda untuk menjadi tutor ke sesama guru yang lain bagaimana untuk login aja dulu di PMM. Itu adalah pertemuan pertama yang berisi pembinaan dan tutorial untuk login di PMM, Pak. Oke, kalau untuk jangka waktunya sendiri Pak, sampai berapa lama tuh kira-kira? Untuk kegiatan ini mungkin saya menargetkan setiap guru itu membuka fitur pelatihan mandiri, kemudian setiap guru diharapkan juga untuk dapat menyelesaikan satu topik di PMM dan memperoleh satu sertifikat. Mungkin sekitar 1 bulan Pak lah, satu sertifikat. Kalau target saya untuk setiap guru 1 bulan itu bisa mendapatkan sertifikat itu Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai target ini Pak. Mantap. Jadi bagaimana antisipasi Bapak untuk mengatasi kesulitan yang mungkin dihadapi guru dalam mengakses dan mengeksplorasi PMM itu Pak? Betul Pak, jadi memang ya pastilah kesulitan atau kendala juga pasti akan kita temukan dalam perjalanannya. Untuk itu saya akan mengagendakan menyiapkan waktu misalnya 1 minggu sekali pada waktu istirahat sekolah untuk memonitoring kemajuan dari guru-guru dalam mengakses PMM Pak. Nanti saya juga akan memfasilitasi sharing tentang kesulitan apa yang dihadapi oleh guru dalam mengakses PMM, kemudian mencari solusinya secara bersama-sama gitu Pak. Kalau begitu, kapan nih Bapak akan memulai rencana yang sudah Bapak buat itu? Kapan ya Pak ya? Kalau saat ini kan kita sudah di bulan November ya, sebentar lagi Desember, dan mungkin nanti guru-guru di sekolah akan disibukkan dengan mempersiapkan soal-soal dalam rangka penilaian akhir semester, dan juga nanti lanjut dengan mengisi nilai rapot. Sepertinya Pak, rencana saya ini ya kira-kira akan dimulai mungkin pada semester depan Pak lah, mungkin di semester genap, di awal bulan Januari mungkin seperti itu Pak. Oke, lantas apa nih? Apa dan siapa yang bisa membantu Bapak untuk berkomitmen menjalankan rencana aksi ini Pak? Mungkin gini Pak ya, saya akan meminta bantuan kepada guru-guru yang muda tadi yang saya sampaikan di awal itu Pak.
untuk bisa ikut berperan aktif dalam menjalankan rencana saya ini gitu. Karena guru-guru muda ini nanti akan dilibatkan untuk membantu rekan-rekan guru yang lain. Dan juga saya akan membuat catatan monitoring Pak tentang perkembangan guru-guru di sekolah dalam mengakses PMM. Saya akan mencatat berapa jumlah sertifikat yang diperoleh setiap guru dari waktu ke waktu, terus juga modul-modul apa yang telah dipelajari oleh mereka, sehingga catatan itu nanti menjadi bahan saya mengevaluasi bagaimana ketercapaian dari program ini Pak, begitu. Oke, jadi oke nih Pak, nggak terasa nih Pak nih, kita sudah ada di Ya, ujung sesi coaching. Kira-kira nih, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan coaching ini Pak? oh iya Pak, jadi memang sebelum coaching ini saya awalnya masih bingung Pak tentang masalah yang saya hadapi ini. Jadi bagaimana ya masalah ini bisa terselesaikan, guru-guru juga mau dan mampu untuk mengakses PMM. Tapi Pak, akhirnya setelah saya bisa menemukan solusinya, yaitu melakukan pembinaan dan monitoring perkembangan guru untuk mengakses dan mengeksplorasi PMM dengan dibantu oleh guru-guru muda tadi itu, yang bisa mengoperasikan laptop dan HP dengan baik. Mudah-mudahan ini juga bisa tercapai optimal, Pak. Amin. Oke, kalau begitu saya tunggu semester depan ya Pak ya. Siapa? Saya mau tahu nih perkembangan dari rencana aksi yang Bapak laksanakan. Iya Pak, insya Allah Pak, mudah-mudahan semester depan mohon juga terus dibimbing Pak supaya programnya bisa berjalan dengan baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak, sama-sama, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Situasi 2. Tujuan coaching yaitu meningkatkan motivasi belajar murid di sekolah dengan coach Bapak Erwin Naufal Abdurrahman dan coach Firman Firdaus. Halo, selamat sore Pak Firman. Gimana nih kabarnya nih Bapak? Selamat sore Pak, Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri gimana nih kabarnya? Sibuk kayaknya nih dari Ya, alhamdulillah sih kabarnya baik Pak, walaupun ya agak capek karena kemarin habis kegiatan 1 minggu di Jakarta. Ini Pak Firman nih kalau saya lihat nih, kok kelihatannya begitu gelisah ya? Ada apa nih Pak kira-kira nih Pak? Iya nih Pak. Duh, anak-anak nih ada aja. Jadi Ya Pak. apa ya? Ada yang sedang saya pikirkan akhir-akhir ini dan sepertinya saya perlu di coaching nih sama Bapak. Mohon Oke. sejenak. Iya. Baik Pak Firman, dari pembicaraan kita yang sekarang ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Saya ingin mendapat ide segar nih Pak untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar di sekolah. Karena kok saya perhatikan dan saya lihat-lihat gitu ya, murid-murid akhir-akhir ini kurang antusias gitu untuk belajar, mentang-mentang mereka tinggal seminggu akhir ini padahal penutup Ya, semester 1 Pak. betul Pak. Memang sih Pak di beberapa sekolah juga seperti itu Pak, apalagi sudah mau menjelang Desember ini sudah fokus juga sudah mulai kurang gitu Pak. Jadi Pak Firman ingin menemukan ide untuk meningkatkan motivasi belajar murid ya Pak ya di sekolah Bapak. Iya betul Pak, saya ingin itu Pak. Oke kalau begitu, apa Bapak bisa mendeskripsikan lebih jauh Pak ide segar yang seperti apa sebetulnya yang ingin Bapak maksudkan itu Pak? Ini loh Pak, ini kan pembelajaran menjelang akhir semester ini ya Pak, sekitar Iya. 1 mingguan lagi gitu di kalender akademik. Iya. Saya amati sikap dari murid-murid saya ini terlihat kurang antusias gitu Pak dalam belajar di kelas. Iya. Nah, ada yang kurang perhatikan ketika saya menjelaskan, ada yang malas-malesan kalau diberi tugas gitu Pak. Iya. Bahkan ada yang terlambat juga masuk kelas. Pokoknya macam-macam deh Pak, komplit. Iya. Ini anak-anak ini. Bahkan ada yang terang-terangan bilang bahwa mereka jenuh Pak dalam belajar. Wah. Ini saya Iya. ingin punya ide yang bisa meningkatkan motivasi belajar murid saya ini Pak. Baik Pak Firman, selama ini kalau boleh tahu ya praktik pembelajaran yang biasa Bapak lakukan itu seperti apa Pak yang menurut Bapak menyebabkan murid-murid menjadi kurang antusias? Ya gitu Pak, biasanya saya membuka pembelajaran dengan berdoa, lalu kan Ya. melakukan kegiatan rutin lainnya, melakukan pembelajaran dengan meminta murid untuk membaca tes gitu ya di buku paket, kemudian saya jelaskan, setelah itu ya biasa saya berikan tugas pada mereka. Nah mereka seperti udah
gimana ya, mereka itu seperti udah bisa membaca gitu Pak, alur kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Begitu-begitu saja, sehingga hal ini mungkin menjadi penyebab mereka itu bosan dalam Iya belajar. iya iya iya. Jadi pada saat pembelajaran anak-anak itu terlihat bosan ya, Pak, ya? Kalau bosannya itu biasanya Bapak melihatnya dari mana, Pak? Anak-anak terlihat sepertinya bosan dalam belajar itu? Ya misalnya gini loh Pak, saat bel masuk kelas nih, mereka seperti sengaja memperlambat diri untuk masuk ke kelas, Oh, mengulur-ngulur waktu gitu Pak. Lalu iya 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 iya. kurang memperhatikan saat saya menjelaskan materi pembelajaran. Nah, Mhm mereka itu mhm. kurang antusias. Terus ketika saya memperhatikan ada yang maaf ya Pak, jadi begini Iya. aja bersenderan aja di atas meja tuh Oh, ya. gitu ya Terus ya. ya malaslah terlihatnya. Nah, ketika sesi diskusi misalkan atau tanya Iya jawab, iya. Mhm. terus, dalam mengerjakan tugas. Nah, mengumpulkan tugas ketika selesai dikerjakan itu biasanya seadanya Pak, padahal padahal saya tahu nih, mereka itu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi. Selain Iya itu iya mereka iya juga iya. kan biasanya gimana ya, akhir-akhir ini sering banget itu tanya, "Pak, kapan istirahat? Pak, kapan Mmm, pulang?" Gitu. Nah, begitu terus, Pak. iya 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 iya. Kayaknya bosan itu di kelas, gimana ya, Pak? Iya, Pak. Baik, Pak, menurut Bapak, murid-murid yang terlihat bosan ini, itu terjadinya ini pada saat ini saja, atau dari awal tahun pelajaran, Pak, kalau yang Bapak amati selama ini, Pak? Nah, yang saya amati itu mereka terlihat bosan saat sekarang-sekarang ini, Pak, di minggu-minggu terakhir penutup di semester 1 ini, Pak. Begitu ya. Terus itu kenapa, Pak, waktu di awal tahun pelajaran mereka bersemangat? Kira-kira penyebabnya apa itu, Pak? Mungkin karena mereka itu antusias pada sesuatu hal yang baru gitu, Pak. Gitu ya. Mhm, baru gitu, kelas baru, Iya iya wali iya. kelasnya juga baru, suasana belajarnya juga baru. Nah, Mhm. selain itu mereka dulu juga antusias gitu, Pak, saat saya mengenalkan lingkungan Iya. sekolah. Biasanya, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS gitu Iya ya, iya iya. yang berkeliling sekolah, lalu duduk bersama gitu, ya walaupun ada sedikit taman-taman buatan sekolah itu sambil menikmati angin segar gitu. Mereka terlihat itu Mmm, antusias itu iya, di awal pembelajaran, di awal tahun semester ya. pembelajaran itu, Pak. Jadi kalau di awal tahun pelajaran kan mereka masih antusias ya, Pak, masih bersemangat. Ya ya, Nah, Pak. menurut Bapak, Pak, kegiatan yang, bisa membuat murid antusias itu bisa Bapak munculkan lagi nggak, Pak, kira-kira? Seperti halnya suasana yang terbentuk pada saat di awal tahun pelajaran itu, Pak. Mmm, iya juga ya, Pak. Sepertinya saya bisa gunakan lagi ya, agar murid Iya, saya menjadi antusias mhm mhm. seperti yang di awal tahun pembelajaran itu ya, sehingga mungkin motivasinya juga bisa meningkat lagi ya. Iya. Nah, kalau begitu, Pak, kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan itu untuk meningkatkan motivasi, murid dalam belajar sebagaimana pada saat mereka di awal tahun pelajaran itu kira-kira seperti apa, Pak, rencana yang akan Bapak implementasikan, Pak? Sepertinya saya bisa menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang berbeda gitu, Pak. Mhm mhm. Misalkan dengan menyusun beberapa bangku gitu ya, lalu dengan menghias atau mendekor suasana menjadi lebih nyaman gitu, agar murid juga bisa antusias dan termotivasi lagi untuk belajar gitu ya. Kegiatannya seperti apa tuh, Pak? Ya lebih lebih rincinya gitu, Pak. Misal kalau kayak kemarin kita belajar mindfulness tuh ya, saya bisa Iya iya. melakukan dengan menggunakan mindfulness gitu Pak, sebelum atau ya saat atau bahkan setelah kegiatan belajar gitu. Iya Saya iya bisa iya. menggunakan berbagai, metode belajar seperti diskusi gitu ya, penugasan, Iya. proyek dan lain sebagainya, serta saya juga bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik sepertinya ya, dan Mhm. anak itu kan biasa suka apa, ya karena anak SD gitu ya, dia lebih suka dengan hal-hal yang kontekstual gitu Pak, yang nyata Tekstual. untuk murid Iya, saya betul gitu ya. betul. Iya iya iya. Oh ya satu lagi, saya akan mengajak murid saya belajar di luar kelas Pak, Oh, agar di luar mereka tidak kelas. jenuh ya di luar ruangan kelas terus gitu Pak. Nah, ketika Bapak sudah mengimplementasikan tadi, Pak, misalnya membawa siswa keluar kelas dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, dengan menggunakan media pembelajaran yang juga aktual dan up to date.
ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu seperti apa, Pak? Dari rencana aksi saya anggap berhasil kalau misalkan murid saya bisa antusias kembali gitu, Pak, Iya, bersemangat heeh, lagi, seperti termotivasi sebelumnya lagi. gitu ya. Iya, Iya. terlihat aktif lagi serta ya terlebih kan tidak bertanya kapan istirahat, kapan pulang, terus gitu. Iya 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 iya. Orang udah jenuh gitu ya. Selain itu ya biasa ya mereka saya berikan tugas-tugas juga, mereka mengerjakan semaksimal mungkin. Padahal saya tahu nih kompetensi mereka itu lebih dari itu gitu. Iya iya iya. Itu Heeh, ukuran untuk keberhasilan iya. tadi. Baik Pak, kalau begitu kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut Pak, untuk mengembalikan apa namanya, motivasi siswa dalam pembelajaran itu Pak? Secepatnya nih Pak, secepatnya deh Pak. Besok malam ini saya harus mulai mencari ide-ide untuk membuat kelas yang menyenangkan gitu. Iya iya iya. Dengan menghadirkan, berbagai teknik mindfulness ya, Mhm mhm mhm, iya iya. mindfulness, baik dengan kesadaran penuh, listening ya, playing, terus menyiapkan media pembelajaran yang menarik serta, Iya. mengagendakan waktu untuk belajar di luar kelas nih, penting ini. Tentunya ya harus relevan ya dengan materi yang sedang Iya, dipelajari, betul betul. gitu Pak. Nah selanjutnya Pak, kira-kira apa dan siapa yang bisa membantu Bapak untuk berkomitmen menjalankan rencana ini Pak? Saya akan mendokumentasikan setiap kegiatan yang membuat murid saya antusias. Mhm. Kemudian saya akan coba untuk membuat portofolio agar kapanpun saya merasa lelah, saya bisa ter memotivasi diri saya juga gitu, Iya bahwa iya saya iya. pernah berhasil untuk membangkitkan motivasi belajar murid-murid saya yang sekarang sedang menurun itu. Selain Iya itu iya. saya juga akan meminta bantuan kepada rekan guru yang lain atau Mhm. kepada bapak kepala sekolah Kepala untuk sekolah ya, mhm. iya, memonitoring saya setiap kegiatan yang saya lakukan dan bisa memberikan bukan cuma monitoring, tapi berikan juga umpan baliknya gitu kepada Iya saya, iya. agar saya dapat terus memperbaiki kegiatan pembelajaran yang berpihak terlebih pada murid itu. Wah keren nih Pak Firman nih, sudah semakin percaya diri sepertinya terlihatnya nih Pak ya. Iya, insya Allah Pak, saya jadi semangat lagi nih. Iya Pak, baiklah kalau begitu, ya saya mengucapkan selamat menjalankan rencana aksi ya Pak ya. Nanti kita ke depan mungkin di hari-hari berikutnya, kita nanti bisa agendakan lagi Pak untuk pertemuan selanjutnya. Saya juga ingin tahu nih nanti, hasil dari rencana aksi yang sudah Bapak laksanakan itu sejauh mana tingkat ketercapaiannya gitu Pak. Baik Pak, siap deh pokoknya. Iya. Oke sudah Pak, waktu kita sudah selesai sepertinya alhamdulillah. Nggak kerasa ya Pak ya kalau dibawa ngobrol, banyak hal-hal positif yang kita bisa ambil dari dari obrolan-obrolan kita ini. Semoga sesi coaching ini bisa bermanfaat untuk Bapak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak Firman ya. Terima kasih kembali Pak, sama-sama Iya, saya Pak, terima kasih banyak. baik Pak Assalamualaikum Firman. Ya, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adapun refleksi diri pada latihan coaching kali ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Hal yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu coach sudah menerapkan inti dari coaching, yaitu menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang masih perlu diperbaiki yaitu mempelajari setiap tahapan dari alur cerita secara runtut dengan mengadopsi pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk dijadikan pertanyaan berbobot agar bisa menggali kekuatan dan mengembangkan coaching untuk menemukan ide atau gagasannya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence yaitu dengan melakukan teknik mindfulness dengan menarik nafas dalam sebelum melakukan coaching, kemudian saat coaching berlangsung. Saya memperhatikan dan mendengarkan secara penuh pada apa yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang dapat saya lakukan untuk meningkatkannya yaitu kemampuan coaching saya, yaitu dengan menyaksikan contoh-contoh coaching pada LMS,
membaca dan memahami alur tirta, serta sering berlatih agar saya dapat mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Koci bisa menemukan solusi dan pencerahan setelah dilakukan coaching. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.